Ini bukan sulap, ini bukan sihir, tapi ini adalah kemenangan timnas Indonesia atas Saint Kitts and Nevis. Jadi luar biasa, kita baru aja disajikan dengan permainan yang sangat menghibur dari timnas Indonesia. Karena mereka berhasil mendapatkan kemenangan perdana di bawah asuhan John Hartman. Meskipun lawannya adalah negara yang secara kualitas dan peringkat FIFA memang ada di bawah Indonesia, tapi kemenangan ini jelas jadi modal yang sangat penting untuk proyek pembangunan timnas Indonesia di era yang baru ini. Karena dengan kemenangan ini, jelas ada banyak dampak positif yang bisa kita rasakan. Di antaranya adalah rasa kepercayaan diri. Ini jadi modal yang paling penting karena ketika kita udah ngerasa percaya diri, punya kepercayaan diri yang tinggi, minimal kita udah bisa memperbaiki mental yang sebelumnya sempat hancur gara-gara kegagalan timnas Indonesia di bawah asuhan gerbong Belanda yang gak jelas itu. Kemudian ketika mental ini udah membaik, ya sekarang harusnya para pemain, pelatih, termasuk kita semua sebagai supporter udah mulai sedikit demi sedikit melupakan masa lalu yang buruk dan siap untuk memulai lembaran baru dengan jauh lebih baik lagi. Selain itu, kemenangan ini juga berdampak pada prestasi timnas Indonesia sekarang karena dengan kemenangan ini tentunya poin FIFA Indonesia ada sedikit kenaikan dan nantinya timnas Indonesia bakal menghadapi Bulgaria di laga selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 di laga final FIFA Series 2026. Jadi nantinya pemenang dari laga tersebut bakal meraih titel sebagai juara FIFA Series Indonesia tahun 2026. Cuman belum pasti nih, apakah FIFA Series di Indonesia bakal dapat trofi atau enggak. Ada yang bilang nggak dapat, ada juga yang bilang kemungkinan dapat. Karena kalau kita lihat FIFA Series di negara lain, kayak di Rwanda, ternyata mereka menyiapkan trofi juara yang nantinya bakal diperebutkan. Selain itu, ketika FIFA Series di Mesir tahun 2024, yang waktu itu Kroasia keluar sebagai juara, di situ mereka juga dapat trofi dan ada momen perayaan gelar juara. Kalau menurut informasi yang gue dapatkan, kabarnya sih FIFA memberikan kebebasan kepada federasi yang bertindak sebagai tuan rumah, apakah mau ada trofi atau enggak. Dan kalau memang bisa ada trofi, harusnya sih PSSI berusaha untuk mengadakan trofi tersebut. Karena walaupun trofi ini cuma trofi yang sifatnya biasa aja, cuma trofi hiburan karena ini cuma turnamen kecil, tapi dengan timnas Indonesia bisa mendapatkan trofi tersebut, jelas itu bakal sangat berdampak positif untuk mental dan perjalanan timnas Indonesia berikutnya. Karena bayangin, Jay Itzes dan kawan-kawan nantinya bakal selebrasi ngangkat trofi di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang sangat militan dan haus akan prestasi. Pasti euforianya bakal luar biasa banget, bakal pecah. Maka keberadaan trofi ini jelas sangat penting dan menguntungkan. Selain dampaknya buat skuad timnas Indonesia, tapi hal ini pasti bakal berdampak juga buat citra PSSI. Karena yang saat ini mungkin masih banyak pihak yang ngerasa kesel sama PSSI gara-gara kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, setidaknya rasa kesel itu bisa agak terobati dengan hadirnya trofi yang timnas Indonesia dapatkan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang laga timnas Indonesia lawan Saint Kitts and Nevis, sebenarnya dominasi yang diciptakan skuad Garuda itu bisa dibilang cukup luar biasa. Karena walaupun secara peringkat dan kualitas memang kita masih lebih unggul, tapi secara performa dan bakat, Saint Kitts and Nevis juga pada dasarnya punya potensi kualitas yang mereka miliki secara alami. Contohnya sekarang, mereka sebenarnya diperkuat sama banyak pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri. Walaupun kalau kita lihat total market value mereka di Transfermarkt cuma sekitar 9 miliar rupiah, tapi itu gak jadi nilai yang menggambarkan kekuatan mereka. Karena ternyata ada banyak pemain yang market value-nya gak terdata di Transfermarkt, jadi nilai pasar tersebut sama sekali gak bisa kita jadikan patokan utama untuk mendeskripsikan kekuatan mereka. Dan contoh lainnya, yang menurut gua ini lebih akurat dan mengejutkan adalah walaupun sekarang mereka ada di peringkat ke-154 FIFA, tapi mereka ternyata pernah ada di level terbaik dengan menempati peringkat ke-73 FIFA. Bayangin Pak, 73, bukan 100, bukan 90, tapi 73 negara yang populasinya cuma sekitar 47.000 penduduk, yang sama kapasitas GBK pun masih kalah, tapi mereka bisa menciptakan prestasi yang lumayan luar biasa buat ukuran negara sekecil itu. Dan prestasi tersebut juga bisa dibilang masih belum terlalu lama terjadi, yaitu pada tahun 2017. Artinya masih cukup hangat dan harusnya masih ada sedikit relevansi dengan kualitas atau kekuatan yang mereka miliki sekarang. Sedangkan timnas Indonesia, kita tahu sendirilah di periode tersebut kita lagi ada di posisi yang kayak gimana. Kita lagi ada di posisi yang benar-benar terpuruk banget. Bahkan sekarang di era timnas Indonesia yang bisa dibilang era keemasan dengan skuad mewahnya, tapi kita juga belum bisa menyentuh angka atau peringkat 100 besar kan.
Maka memang Saint Kitts and Nevis pada dasarnya punya potensi yang cukup bagus dalam bidang sepak bola. Cuman memang sejak saat itu, ternyata tren prestasi mereka di sepak bola terus menurun sampai akhirnya sekarang mereka ada di posisi ke-154 FIFA. Ditambah lagi hal lainnya yang agak jadi batu sandungan buat skuad Garuda, ternyata para punggawa Saint Kitts and Nevis ini punya motivasi yang terselubung. Mereka sangat bersemangat buat main lawan timnas Indonesia di FIFA Series ini bukan hanya karena mereka lagi bela negara, melainkan tujuannya adalah mereka ingin menarik perhatian dan minat klub-klub BRI Super League. Sehingga kedepannya mereka berharap ada klub BRI Super League lain yang mau ngerekrut mereka. Ini bukan gue yang bilang, tapi asisten pelatih timnas Saint Kitts and Nevis sendiri yang bilang. Mungkin mereka menilai bahwa karir sepak bola di Indonesia cukup menjanjikan, apalagi kalau mereka bisa gabung ke klub besar, karena dari segi gaji, para pemain asing di Super League termasuk jadi salah satu yang tertinggi. Bahkan perbandingannya sama gaji para pemain di Eredivisie, di Liga Belanda, ternyata kurang lebih sama atau bahkan ada yang lebih besar. Terus selain gaji yang tinggi, mereka juga bisa dapat exposure sosial media, bisa punya followers yang banyak. Jadi dengan semua hal itu, wajar kalau para pemain Saint Kitts and Nevis ada ketertarikan buat berkarir di sini. Contoh nyata, ada satu-satunya pemain Saint Kitts and Nevis yang pernah berkarir di Liga Indonesia, yaitu Kate Kayamba Gams. Pasti buat kalian yang udah ngikutin Liga Indonesia dari zaman dulu, dari zaman ISL, familiar banget sama pemain ini. Karena dulunya, Kayamba Gams merupakan salah satu pemain yang paling berprestasi, khususnya ketika di Sriwijaya FC. Tapi menariknya Pak, ternyata Kate Kayamba Gams adalah pemain yang punya rekor gol dan caps yang paling banyak di timnas Saint Kitts and Nevis. Artinya bisa dibilang dia adalah pemain terbaik yang mereka miliki. Maka kalau di antara mereka ada yang mau berkarir di Liga Indonesia, ya mereka minimal banget harus punya kualitas yang mendekati ataupun setara dengan Kate Kayamba Gams. Karena bisa dibilang dia udah jadi bare minimum buat para pemain Saint Kitts and Nevis berkarir di Liga Indonesia. Nah, kemudian sekarang kalau kita bahas sedikit tentang permainan, yang paling bersinar di laga ini tentunya siapa lagi kalau bukan Beckham Putra. Beckham layak untuk jadi orang yang paling merayakan dan bahagia atas kemenangan ini. Kenapa? Karena sebelumnya Beckham Putra jadi pemain yang paling diremehkan, paling banyak mendapat komentar negatif yang banyak orang menilai bahwa Beckham Putra gak layak buat main di timnas Indonesia. Bahkan orang-orang ini bukan sebatas memberi kritik, tapi justru udah berlebihan dengan menebar ujaran kebencian. Tapi siapa sangka Beckham berhasil membungkam semua omongan negatif haters. Dia membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang sangat layak untuk bermain bersama timnas Indonesia. Dan gua rasa dengan gol yang ditorehkan oleh Beckham Putra di laga ini, itu udah sangat cukup untuk bikin malu orang-orang yang selama ini meremehkan Beckham Putra. Dan selain itu, laga ini juga memang jadi kesempatan buat John Hartman meracik skuad terbaiknya. Buat dia lihat langsung potensi para pemain, kualitasnya gimana, kecocokan dengan taktiknya gimana, sehingga ketika nanti di laga menghadapi Bulgaria yang mereka punya kualitas jauh lebih baik, John Hartman bisa menerapkan taktik maupun line up yang terbaik supaya bisa meraih kemenangan. Dan gue di sini mau memberikan kredit serta respect yang setinggi-tingginya juga buat John Hartman yang dia udah manggil Elkan Bagot, kemudian dia memasukkan nama Elkan ke starting line up, bahkan dia ketika sesi press conference sebelum laga milih buat Elkan Bagot yang hadir di sesi press conference tersebut. Mungkin ini adalah hal yang gak banyak disadari sama orang-orang, dianggap hal yang sepele dan wajar karena ini memang hal yang kecil. Tapi sebenarnya, apa yang dilakukan oleh John Hartman punya dampak besar untuk Elkan Bagot dan stabilitas ruang ganti skuad Garuda. Kenapa? Karena kita tahu kan Elkan Bagot sempat vakum atau hiatus dari panggilan timnas Indonesia dengan alasan pengen fokus di level klub. Yang dia juga sempat dapat banyak komentar negatif dari sebagian fans gara-gara gak mau bela timnas Indonesia. Dan kondisi tersebut pastinya agak berpengaruh sama psikologis Elkan Bagot. Dia sekarang harus memulai lagi dari awal, harus memperbaiki citra namanya di hadapan publik, dan harus mengembalikan kepercayaan dirinya lagi untuk bermain di timnas Indonesia. Nah, langkah yang dilakukan oleh John Hartman dengan melibatkan Elkan di lebih banyak kegiatan, otomatis hal itu bakal membuat Elkan Bagot merasa menjadi pemain yang benar-benar dipercaya, bikin dia bisa ngelupain memori kelam ketika masa hiatus, sehingga harapannya bisa bikin performa dan kualitas Elkan Bagot di timnas Indonesia jadi balik lagi ke level terbaiknya. Dan ketika hal tersebut terjadi, otomatis hal itu bakal berdampak pada kondisi ruang ganti skuad Garuda yang pastinya bakal lebih positif. Selain itu, kehebatan John Hartman lainnya adalah dia gak memilih untuk menangani timnas Indonesia start dari nol besar. Dia nggak meriset semuanya.
melainkan dia berusaha untuk meneruskan sesuatu yang udah ada dan memang baik, kemudian memperbaiki kekurangan yang sebelumnya ada dan memang masih belum baik. Contoh, sebelum laga ini dimulai, dia nggak sungkan buat memuji dua pelatih sebelumnya yang menangani timnas Indonesia. Yaitu dia bilang bahwa timnas Indonesia sekarang udah punya modal bagus atau pondasi yang bagus berupa pertahanan kuat yang diwariskan oleh Shin Tae-yong dan permainan terbuka yang diwariskan oleh Patrick Kluivert. Bahkan dari kasus Elkan Bagot tadi, padahal itu kan terjadi jauh dari masa kepelatihannya, tapi di sini John Hartman berusaha untuk memahami dan mau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya yang bisa kita lihat dari John Hartman, dia sangat menghargai dan mempertahankan apa yang sebelumnya udah baik, sambil dia juga memperbaiki segala macam kekurangan. Sehingga outputnya, harusnya John Hartman bisa menciptakan skuad Garuda dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi. Jadi itu penjelasan tentang timnas Indonesia yang baru aja mendapatkan kemenangan perdana bersama John Hartman atas Saint Kitts and Nevis. Semoga di laga melawan Bulgaria nanti, timnas Indonesia juga bisa menerapkan permainan yang juga jauh lebih baik sehingga bisa mendapatkan kemenangan yang memuaskan. Pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidain Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!